Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa teori hukum, serta menjelaskan pendapat masyarakat sesuai dengan teori-teori tersebut. Untuk melaksanakan syarat penilaian UAS mata kuliah filsafat dan teori hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Florianus Yudiprio Amboro SHM Hum. Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, sejak masa pemerintahan kolonial sampai dengan saat ini, dapat dibedakan menjadi 4 model hukum. Yang pertama, model hukum kolonial yang sangat represif, kedua, model hukum pembangunan, ketiga, model hukum progresif, dan keempat, model hukum integratif. Namun, saya hanya akan menjelaskan 3 teori hukum saja, yaitu teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif. Teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SHLLM merupakan salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh, dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia, sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SHLLM, apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya, maka mempunyai sinergi yang timbul balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah, maka teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SHLLM tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SHLLM menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engineering. Di Indonesia, Undang-Undang Progresif disahkan sekitar tahun 2002 di bawah pencetusnya Sacipto Raharjo. Hukum progresif lahir karena pengajaran hukum positif atau jurisprudensi analitis yang selama ini diamalkan dalam realitas empiris di Indonesia yang kurang memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul dari kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak reformasi pada pertengahan tahun 1997. Untuk mencari solusi atas kegagalan penerapan jurisprudensi analitis, hukum progresif berangkat dari asumsi-asumsi dasar tentang hubungan antara hukum dan manusia. Progresivisme berangkat dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya baik, diberkahi dengan kualitas kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian, premis dasar hukum progresif bermula dari hakikat dasar hukum bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh jurisprudensi positif, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia mencapai kesejahteraannya. Kedudukan yang demikian menyebabkan hukum selalu mengarah pada status law in the making, atau hukum yang selalu berproses untuk menjadi sesuatu. Teori ini lahir dari hasil perenungan selama dalam penahanan di Kejaksaan Agung dalam perkara Sismin Bakum dan kajian teoritik atas teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, serta pengalaman sebagai birokrasi selama hampir 8 tahun dan pengajar selama 35 tahun dihubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia di era globalisasi. Perkembangan hukum di Indonesia masih tertinggal dibandingkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Keterlambatan ini mempunyai dampak yang luas tidak hanya terhadap pemikiran para sarjana, namun juga terhadap praktik hukum di Indonesia. Untuk menjembatani kesenjangan ini diperlukan pemikiran hukum yang mengatasi permasalahan hukum di Indonesia, sehingga para akademisi di negara kita tidak hanya menerima begitu saja teori-teori pemikiran dari Barat. Permasalahan tersebut memunculkan teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para pemikir hukum Indonesia, misalnya teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Dari kedua teori tersebut, Romli Atmasasmita merekonstruksi menjadi suatu teori hukum terpadu yang berpusat pada sistem normatif, sistem perilaku, dan sistem nilai, yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga hakikat hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia harus dianggap sebagai satuan ideologi yang sesuai dengan era globalisasi. Masyarakat pertama berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri sudah baik, namun implementasinya belum sesuai harapan. Hal ini dilakukan oleh penegak hukum sendiri dan tidak memadai, sehingga menjadi presiden buruk dan berpotensi merusak citranya. Selain itu, aparat penegak hukum juga sangat rentan terhadap suap dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mereka harus memberi contoh dan memiliki integritas dan moralitas yang mutlak. Uang dapat mempengaruhi proses investigasi, proses penuntutan, dan keputusan yang diambil.
Masyarakat yang kedua berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum Indonesia juga sudah hilang, padahal fungsinya bergantung pada kita semua yang tunduk padanya. Kalau kita tidak mau taat hukum, bagaimana penegak hukum akan menegakkan hukum? Kalau aturan ini ditegakkan dengan baik, kita juga akan diuntungkan. Pendapat selanjutnya ialah, sistem hukum Indonesia sudah direspon baik oleh sebagian masyarakat, sehingga moral para penegak hukum juga harus selaras. Sebab salah satu penyebab masyarakat tidak peduli terhadap hukum adalah penegakan hukum yang tidak menegakkannya dengan baik, karena banyak orang mempunyai pengalaman buruk dengan penegakan hukum di Indonesia. Pendapat selanjutnya ialah, penegakan hukum tampaknya pilih kasih terhadap pelanggar hukum. Karena sifat pilih kasih ini, masyarakat beranggapan bahwa jika mereka punya uang atau koneksi tertentu, mereka bisa mengelak dari hukum. Misalnya, orang yang memiliki kerabat penting dapat dengan mudah menghindari hukum. Dan pendapat yang terakhir adalah, perbaikan sistem hukum di Indonesia memerlukan perubahan pola pikir setiap orang yang berkecimpung di bidang hukum. Tindakan keras harus lebih ketat. Masyarakat juga perlu merubah pandangan mereka terhadap hukum, karena dalam hal ini hukum sangat membantu. Untuk menjaga ketertiban di negeri ini, seluruh lapisan masyarakat harus menaati hukum dan meningkatkan kesadarannya. Jika semua lapisan masyarakat menyadari hal ini, Indonesia akan memiliki sistem hukum yang baik. Berikut referensi yang digunakan untuk menjelaskan materi dalam video ini. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.